Bapak, tapi kok Bapak begini kok di belakang ini. Nah itu betul, terus bagus. Lihat. Nah oke. Menjadi yang Terus bagus. Suaranya udah mulai kelihatan merdu ini. Nah suaranya jadi kelihatan karakternya jadinya. Ada bassnya. Terus. Tepuk tangan buat kita semuanya. Oke. Itu sudah bagus. Untuk sementara ini, ketika nanti bernyanyi di ibadah, pakailah secara seperti itu. Gak usah takut kedengaran kayak aneh, gak usah. Sampai nanti tiba-tiba kita kebiasaan sendiri, nanti suaranya itu akan nyatu. Jadi gini teman-teman, bernyanyi itu adalah kemampuan yang tidak kita sadari. Kita tuh kalau nyanyi, itu sebenarnya karena terbiasa kan, ini kan otot. Otot itu berarti kayak kita melakukan aktivitas apapun yang berkaitan dengan otot itu kan ada muscle memory kan. Jadi dibiasakan dulu setiap kali bernyanyi itu seperti itu. Gak apa-apa, ini untuk awal. Nanti lama-lama terbiasa itu akan masuk di pikiran bawah sadar kita. Ketika kita nyanyi jadi lebih merdu suaranya. Ini ya teman-teman, suaranya kalian ini waktu di telingaku sekarang itu jadi lebih kayak ada mengungnya. Aku lebih memilih suara kayak gitu daripada suara sember. Suara kayak kukagumi caramu menggosok. Nah, kayak berasa Indonesia Raya. Ya kan, di Indonesia. Tapi terdengar merdu nggak? Merdu nggak? Merdu nggak? Jadi ketika kita bernyanyi, kawan-kawan, ketika kita bernyanyi, usahakan kita dapat sensasi kayak getar di bagian sininya kita. Kayak gitu, rasanya tuh mirip kayak gitu. Jadi ketika kita bernyanyi, jadi di apa? Rongga kepalanya manusia ini kan mulut toh. Diperhatikan. Ini kan ada mulut. Kalau kita nyanyinya langsung di mulut, akan kena di leher, capek. Kalau kita nyanyinya di mulut, capek. Kayak effort gitu loh. Dan suaranya nggak bisa keras. Tapi kalau kita nyanyinya ditembak ke atas, ke kepala yang tadi itu kayak, nah kayak ini, suaranya akan satu lebih nyaring, kedua lebih merdu. Dari nafasnya kita kan leher. Kalau kita langsung kayak ngomong gini, ini sebenarnya kita lagi langsung di mulutnya kita. Ini nggak boleh. Itu bukan nyanyi, tapi di atasnya lagi, kayak agak ke hidung gitu. Kayak, tapi bukan di benar-benar di hidung, kayak di langit-langit. Istilahnya itu ditembakkan ke rongga kepalanya kita. Makanya ada kayak suara sensasi bergetar gitu di kepala. Tujuannya apa? Ketika kita bernyanyi pelan aja, tapi ada resonansi kayak getaran, itu langsung kedengar. Kalau aku nyanyi nggak mencari sensasi berdenging, itu jadi Bapa sentuh hatiku, ubah hidup. Tapi kalau tak cari dengungnya, Bapa sentuh hatiku. Tadi kan ekstrim ya. Coba pada lihat. Tadi kan ekstrim toh. Tadi kan ekstrim di bawah ini. Ekstrim kan. Gak mungkin kita akan bernyanyi seperti itu. Tapi sementara ini pakailah cara itu. Nanti akan ketemu tengahnya tuh begini. Jadi kalau dibuka over tadi kan gini. Tak turunkan. Ubah hidupku menjadi nangkep ya? Nangkep gak maksudnya? Jadi tadi itu kan dari ekstrim. Gini, ada suara asli kita waktu ngomong tuh suaranya ibaratnya ini di bawah ya, di rongga bawah ini. Yang tadi kita buat kayak itu kan ekstrim kan? Itu istilahnya paling atas lah. Nah, ketika kita bernyanyi, kalau kita membiasakan diri untuk pakai suara yang resonansi tadi, kita akan ketemu tengahnya. Ngerti ya? Tengahnya ini yang bikin suaranya jadi enak. Gitu loh.
Nangkep? Tak kasih contoh ya. Ini kalau aku nyanyi pakai suara ngomongku. Bapa, sentuh hatiku, ubah. Enak gak? Cempreng kan? Suara aku ini cempreng. Menjadi yang baru. Nah sekarang tak ekstrimkan. Emas yang murni. Nah sekarang tak tengahkan. Kau membentuk rencana hatiku. Oke, nangkep? Tujuan dari tadi kita ini ekstrim tadi untuk menemukan tengahnya. Jadi untuk sementara ini pakailah suara yang tadi.